mewakili kelompok 2 manajemen strategi. Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro akan menyampaikan materi tentang formulasi strategi korporasi. Formulasi strategi korporat yaitu strategi yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas untuk mencapai tujuan perusahaan. Terdiri dari dua, yaitu general strategi alternatif atau strategi yang dilakukan secara umum, dan bisnis portofolio model atau strategi yang dilakukan dengan memfokuskan pada bisnis tertentu. General strategi corporate terdiri menjadi tiga, yaitu yang pertama concentration strategi adalah strategi yang fokus pada satu line bisnis. Yang kedua yaitu growth strategi atau strategi yang memfokuskan pada pertumbuhan, misalkan keuntungan pasar dan tujuan primer lainnya. Sedangkan yang ketiga yaitu retrenchment atau defensive strategi, yaitu strategi yang dilakukan dengan cara penghematan, misalkan penghematan biaya atau penghematan karyawan. Growth strategi terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu vertical integration. Vertical integration terdiri dari 2, yaitu backward integration atau integrasi bulat, yaitu strategi di mana perusahaan menguasai atau membeli perusahaan pemasoknya. Misalkan perusahaan yang bergerak di bidang pengepul bahan baku. Yang kedua yaitu forward integration atau integrasi hilir, di mana perusahaan membeli atau menguasai perusahaan yang lebih dekat dengan konsumen. Misalkan membeli distributor besar yang langsung menyalurkan barang dagangannya kepada konsumen. Growth strategi yang kedua yaitu horizontal integration. Strategi ini dilakukan dengan cara melakukan akuisisi perusahaan saingan yang memiliki bisnis yang sama. Contoh yang saya ambil di sini yaitu perusahaan Nissan yang saat ini telah mengakuisisi merek mobil atau kendaraan Datsun. Diversifikasi atau strategi yang menghasilkan pertumbuhan akuisisi dalam industri yang memiliki line bisnis yang berbeda, merupakan langkah ketiga atau jenis ketiga dalam growth strategy. Diversifikasi strategi sendiri terdiri dari 2, yang pertama yaitu relative atau concentric diversification, yaitu suatu perusahaan yang mengakuisisi memiliki teknologi produk, saluran distribusi dan pangsa pasar yang sama dengan perusahaan pembelinya. Saya ambil contoh di sini yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri mengakuisisi Aksa atau Aksa Mandiri dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Di sini yang saya lihat fokus bisnisnya adalah nasabah yang sama juga bisa ditawarkan asuransi Aksa Mandiri. Diversifikasi yang kedua yaitu unrelated atau conglomerate diversification, yaitu terjadi jika perusahaan yang diakuisisi merupakan line of business yang sama sekali berbeda. Growth strategi yang selanjutnya yaitu merger atau joint ventures. Di sini hampir sama dengan diversifikasi, tetapi pada strategi ini tidak dilakukan dengan cara membeli saham perusahaan lain. Detachment atau defensive strategi terdiri dari 3, yaitu turn-on strategi, investment strategi, liquidation strategi. Pertama, turn-on strategi atau penurunan. Strategi ini dilakukan bila kinerja perusahaan kurang baik namun belum mencapai tahap kritis. Yang kedua, divestment strategi. Strategi ini meliputi penjualan bisnis atau pemecahan perusahaan. Yang ketiga, liquidation strategi. Dalam strategi ini, bisnis ditutup atau dijual sebagian asetnya. Namun, selain 3
strategi tersebut di atas, perusahaan juga dapat melakukan kombinasi strategi atau melakukan kombinasi dari berbagai macam strategi antara turnaround strategi, divestment strategi, atau liquidation strategi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang formulasi strategi yang kedua, yaitu Business Portfolio Model. Terdiri dari dua, yaitu BCG Growth Share Matrix dan GS Multi-Factor Portfolio Matrix. Pada BCG Growth Share Matrix dilakukan pendekatan matrik pertumbuhan pangsa pasar. Jadi suatu perusahaan harus memiliki portofolio bisnis yang seimbang antara permintaan pasar sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih. Sedangkan yang kedua, GS Multi-Factor Portfolio Matrix, yaitu perusahaan ditempatkan pada dua dimensi dalam matriks, yaitu daya tarik industri dan kekuatan bisnis. Jadi kalau di sini daya tarik industri tersebut sebenarnya misalkan pada saat ini bagaimana caranya perusahaan tersebut menarik konsumen untuk lebih bisa memilih perusahaan tersebut dalam menggunakan produknya. Jadi kalau saya simpulkan pada BCG Growth Share Matrix sendiri fokus pada faktor eksternal atau pangsa pasar, sedangkan pada GS Multi-Factor Portfolio Matrix itu fokus pada internal, sehingga internal harus mencari cara bagaimana industri yang bisnisnya sedang difokuskan pada perusahaan tersebut lebih menarik konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan SWOT Matrix. Ada 4. Yang pertama, strategi SO, yaitu dengan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki atau strength untuk memanfaatkan peluang. Yang kedua yaitu strategi WO. Di sini perusahaan secara optimal melakukan minimalisir kelemahan atau weakness yang ada untuk memanfaatkan berbagai peluang. Yang ketiga strategi ST, yaitu Strike Threat, yaitu dengan cara mengoptimalkan kekuatan atau strength untuk mengurangi berbagai ancaman yang ada di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Dan yang keempat, strategi WT atau Weakness Threat Strategy, yaitu dengan mengurangi kelemahan dalam rangka meminimalisir ancaman dalam suatu perusahaan. Demikianlah tadi penjelasan tentang formulasi strategi perusahaan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.